Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pembajakan Software di Indonesia. Nah, pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Ardika Sanditiawan dengan NPM 2135100320. Dan saya Muhammad Diki Wahyudi dengan nomor NPM 213510549. Nah, langsung saja kami akan mempresentasikan hasil diskusinya. Yang pertama akan dibacakan oleh Muhammad Diki Wahyudi. Kepada Diki saya persilahkan. Pembajakan software di Indonesia, ancaman terhadap HKI dan citra internasional. Keberadaan hak kekayaan intelektual atau yang disingkat dengan HKI dalam hubungan antar manusia dan antar negara tidak dapat dipungkiri. HKI adalah sesuatu yang inheren dalam masyarakat, industri, atau yang mengarah ke sana. Mengikuti dinamika perkembangan masyarakat itu sendiri, masyarakat Indonesia juga terlibat langsung dengan masalah HKI, termasuk hak cipta sebagai bagian dari HKI. Sebagian besar software di Indonesia adalah bajakan, dibeli atau didownload karena harganya jauh lebih murah. Meskipun melanggar hak cipta, nilai komersial software tanpa lisensi di Indonesia meningkat signifikan dari tahun 2003 hingga 2010. Pada tahun 2010, tingkat pembajakan mencapai 87%, menempatkan Indonesia di urutan ke-11 dari 31 negara. Data terbaru pada tahun 2012 menunjukkan Indonesia sebagai negara pembajak terbesar ke-7. Pembajakan software semakin marak, terutama di toko-toko dan pedagang kaki lima. Dampaknya melibatkan ancaman terhadap eksistensi industri lokal dan citra negara di dunia internasional, diperparah oleh peredaran luas produk asing bajakan di pasar lokal. Penyebab terjadinya pelanggaran hak cipta pembajakan software. Pembajakan software di Indonesia telah menjadi masalah persisten selama bertahun-tahun. Metodenya melibatkan media dari disket, CD, hingga transfer langsung melalui kabel data. Meskipun ada upaya memberikan perlindungan hukum kepada pencipta software, implementasinya dianggap kurang efektif. Upaya penegakan hukum terus dilakukan melalui razia, terutama di tempat penjualan komputer yang sering menyertakan software tanpa lisensi. Tantangan membuktikan keaslian, menentukan waktu pelanggaran, dan mengidentifikasi pihak yang terlibat membuat penegakan hukum di bidang pembajakan software itu sulit. Faktor penyebab pembajakan termasuk aturan satu mesin, satu lisensi. Harga lisensi yang tinggi, mudahnya penyalinan data digital, dan kurangnya pemahaman tentang opsi open source sebagai alternatif legal. Pelanggaran software tidak hanya dilakukan individu, tetapi juga dipicu oleh kondisi ekonomi dan distribusi program. Upaya penegakan hukum terus dilakukan melalui razia-razia, terutama di tempat-tempat penjualan komputer yang seringkali menyertakan software tanpa lisensi. Beberapa faktor yang menyebabkan pembajakan software termasuk aturan satu mesin, satu lisensi yang kadang memaksa pengguna mengambil jalan pintas. Harga lisensi yang tinggi, mudahnya penyalinan data digital, dan kurangnya pemahaman tentang opsi open source sebagai alternatif legal. Pelanggaran software tidak hanya dilakukan oleh individu, namun terkadang juga dipicu oleh kondisi ekonomi dan distribusi program. Selanjutnya saya serahkan kepada Ardika. Baik, saya akan melanjutkan presentasi, yaitu penegakan hukum terhadap hak cipta pembajakan software di Indonesia. Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual, yaitu HKI, khususnya pembajakan software di Indonesia, sangat penting untuk menjaga kepercayaan investor asing dan memenuhi standar perdagangan internasional. Meskipun telah ada undang-undang HKI, prakteknya pembajakan belum merada. Langkah-langkah yang dapat diambil antara lain yaitu implementasi perjanjian WIPO Copyright Treaty, menciptakan mekanisme yang efektif sesuai TRIPS dari WTO, membangun sumber daya penegak aturan, kampanye kesadaran tentang penggunaan software ilegal, pendidikan masyarakat, dan memberi contoh dengan penggunaan software ilegal di pemerintah. Diperlukan konsistensi dan dukungan dari semua pihak untuk menciptakan iklim persaingan yang setara dalam industri software dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menggunakan software legal. Meskipun tantangannya besar, upaya yang konsisten dapat membawa hasil positif.
Tanggapan kelompok terhadap kasus. Pembajakan software ini merupakan masalah global, termasuk di Indonesia sendiri. Metode pembajakan melibatkan berbagai media seperti disket, CD, dan transfer langsung antar komputer menggunakan kabel data. Kurangnya perlindungan hukum bagi pencipta software menjadi tantangan serius. Pemerintah perlu menegakkan undang-undang yang lebih tegas terkait pelanggaran hak cipta software. Pembajakan software dianggap tidak hanya sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga tindakan moral yang merugikan pencipta. Pemerintah harus lebih tegas dan menindak pelaku pembajakan untuk melindungi hak milik dan upaya keras para pencipta software. Pengguna software juga memiliki peran penting dengan menjadi lebih bijak. Tindakan pembajakan dianggap setara dengan pencurian, sehingga pengguna harus mematuhi prosedur resmi dalam menggunakan software. Solusi yang bisa diterapkan melibatkan pengguna aplikasi open source atau menabung untuk membeli software yang diinginkan. Nah, itu tadi hasil diskusi saya dengan kelompok saya. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.